Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Koturnada dengan nomor pokok mahasiswa 24212111043. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas proyek ujian akhir semester mata kuliah teori belajar bahasa oleh dosen pengampu yaitu Bunda Weli Lores Kartadireja SPD MPD. Oleh karena itu, untuk teman-teman dan rekan-rekan semua, selamat menikmati dan mendengarkan. Konsep humanistik adalah suatu konsep pembelajaran yang tujuannya adalah memanusiakan manusia, di mana kita diajarkan untuk saling menghargai antar sesama manusia. Karena pada prinsipnya, setiap individu memiliki kemauan dan kemampuan yang berbeda-beda, serta berhak memilih dan menentukan jalan hidupnya masing-masing. Dalam konsep humanis, kita dianjurkan untuk memaksakan seseorang untuk memahami materi yang tidak disukai mereka, bukan karena mereka tidak bisa, tetapi mereka tidak mempunyai alasan yang kuat mengapa mereka harus mempelajari dan apa keuntungan hal tersebut bagi mereka. Secara garis besar, teori humanistik ini lebih menekankan pada proses pembelajaran, bukan pada hasil belajar. Teori pembelajaran humanistik ini dalam global pendidikan menekankan pada perkembangan yang positif, artinya lebih mengutamakan potensi manusia agar bisa mencari, menemukan, kemudian mengembangkan kemampuan tersebut. Dalam hal ini meliputi kemampuan interpersonal, sosial, serta metode dalam pengembangan diri. Keduanya memiliki tujuan untuk memperkaya diri dan menikmati hidup. Teori ini berupaya untuk memahami konsep belajar, baik dari segi cara pandangan pelaku ataupun pengamatnya. Sebelum saya menjelaskan kembali tentang teori humanistik ini, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu tokoh-tokoh yang ada pada teori humanistik dan pandangan-pandangan beliau terhadap teori tersebut. Teori humanisme Abraham Maslow menekankan bahwa manusia secara alami memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai kehidupan yang bermakna. Teori ini terkenal melalui hierarki kebutuhan yang terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tidur. Kedua, kebutuhan keamanan, perlindungan fisik, stabilitas finansial, dan kesehatan. Dan yang ketiga, kebutuhan sosial, hubungan, cinta, dan rasa memiliki. Yang keempat, kebutuhan harga diri, penghargaan, pengakuan, dan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, yang kelima, ada aktualisasi diri, mengembangkan potensi penuh dan menjadi versi terbaik diri. Maslow percaya bahwa setiap individu dapat mencapai aktualisasi diri jika kebutuhan dasarnya terpenuhi, dengan fokus pada pertumbuhan, kebebasan, dan makna hidup. Carl Rogers mengatakan bahwa belajar adalah fungsi keseluruhan pribadi. Lebih jelas, ia mengatakan belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung jika tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Oleh karena itu, motivasi yang bersumber dari diri siswa sendiri sangat penting dalam aliran ini. Menurut Rogers juga membedakan 2 ciri belajar, yaitu pertama, belajar bermakna terjadi apabila proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan peserta didik, dan belajar tidak bermakna terjadi jika proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran akan tetapi mengabaikan aspek perasaan peserta didik. Teori belajar humanisme merupakan proses belajar yang memanusiakan manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap individu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Pembelajaran pada teori belajar humanisme ini memusatkan perhatian kepada siswa sehingga menitik beratkan pada penilaian kognitif dan afektif. Aspek kognitif merupakan aspek penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan aspek afektif adalah aspek sikap yang keduanya perlu dikembangkan dalam membangun individu. Pada teori pembelajaran ini, belajar dianggap berhasil jika siswa memahami lingkungannya dan dirinya sendiri, sehingga diharapkan adanya motivasi dari guru agar siswa dapat menjalani pelajaran dengan baik. Selain teori humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia, pendekatan ini melihat kejadian yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal yang positif. Kemampuan positif inilah yang disebut sebagai potensi manusia, dan para pendidik yang beraliran humanisme biasanya memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan yang positif. Kemampuan positif tersebut erat kaitannya dengan pengembangan emosi positif yang terdapat dalam domain afektif. Emosi merupakan karakteristik yang sangat kuat yang nampak dari para pendidik beraliran humanisme.
Dalam teori pembelajaran humanistik, belajar merupakan proses yang dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia, di mana memanusiakan manusia di sini berarti mempunyai tujuan untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Dalam konsep humanistik, mengajarkan manusia memiliki rasa kemanusiaan yang mendalam, menghilangkan sifat-sifat egois, otoriter, dan individualis, tidak semena-mena memaksakan lawan bicara, memahami atau masuk dalam pembicaraan kita. Pandangan perilaku yang muncul dari teori humanistik ini berfokus pada bagaimana manusia dipengaruhi oleh arti pribadi dengan pengalaman mereka, dengan penekanan pada kualitas subjektif dan pengalaman manusia dan makna pribadi. Untuk itu, dalam pembelajaran humanistik, saya mencari beberapa penelitian yang telah dilakukan dan dapat disimpulkan bahwa strategi, metode, serta perilaku guru sangat penting dalam pengimplementasian konsep belajar humanistik bagi siswa. Dalam penelitian itu juga, penggunaan metode humanistik dalam proses belajar di salah satu SMK dan tentunya memberikan dampak positif dan negatif bagi siswa tersebut. Adapun dampak positif, yaitu siswa mampu belajar atas inisiatif sendiri, merasa nyaman saat belajar dihargai, tidak membedakan atau mendiskriminasi siswa. Serta siswa juga bebas dalam mengeksplorasi rasa keingintahuannya tanpa ada ancaman. Lalu dilihat dari sisi negatif, terdapat dalam penelitian tersebut beberapa siswa yang mengabaikan proses pembelajaran sehingga ia kurang mampu memahami materi yang diberikan. Hal ini terjadi karena tidak adanya ancaman dari guru. Akan tetapi, pada kasus tertentu, guru memberikan hukuman atau punishment ringan terhadap siswa seperti maju ke depan kelas, berdiri, menjawab pertanyaan dari guru, dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan agar siswa menyadari kesalahan dengan harapan dapat memberikan efek jera terhadap siswa tersebut.